Pada kesempatan ini, kita akan mengulas salah satu game terbaik dari Iren Karisma Sukandar ketika mengalahkan pecatur nomor 1 Cina, Wei Yi. Iren Karisma Sukandar yang memegang bidat putih memulai dengan E4. Wei Yi membalas C5, pertahanan Sisilia. Kuda F3, lalu D6. Setelah itu, gajah B5. Ini adalah varian kanal attack. Wei Yi mengeluarkan kuda ke petak D7. Setelah itu, gajah mundur ke petak A4. Lalu, kuda F6 menyerang pion. Iren kemudian mendorong D3, memperkuat pion dan mempersiapkan gajahnya untuk berkembang. Wei Yi selanjutnya mendorong D6, mempersiapkan gajah petak gelapnya untuk keluar. Iren rokade dan gajah E7, persiapan rokade. Selanjutnya, Iren mendorong C4. Di posisi ini, Wei Yi kemudian rokade mengamankan rajanya. Lanjut, Iren mengimbangkan kuda C3. Setelah itu, tantangan pertukaran kuda terjadi. Merespon hal ini, Iren mendorong H3, memainkan langkah profilaksis, mencegah kuda menempati petak G4. Kemudian, Wei Yi merespon dengan menteri C7, lalu gajah E3. Benteng D8 memberikan shadowing pada menteri, dibalas dengan benteng C1, shadowing balasan pada menteri hitam. Wei Yi kemudian mendorong B6, mempersiapkan gajahnya untuk berkembang. Dan Iren membalas dengan A3. Gajah fianchetto, lalu pion B4. Sebuah langkah untuk membongkar senter. Di posisi ini, Wei Yi mengaktifkan benteng A ke petak C8. Dan Iren menempatkan menteri di petak C2, menghindari shadowing dari benteng, karena bisa saja Wei Yi akan mendorong pion dan mendobrak petak center. Di posisi ini, Wei Yi menarik mundur menteri ke petak B8. Ini membuat menterinya sepertinya agak menjauh dari arena pertempuran. Iren menarik mundur kudanya ke petak D2. Dengan langkah ini, dia bersiap untuk memainkan langkah agresif, dorongan pion ke petak F4. Wei Yi membalas dengan D5, ancaman forking di langkah selanjutnya. Oleh karena itu, pion E makan pion, lalu pion makan pion, masih ada ancaman forking. Iren membalas hal ini dengan gajah F4, menyerang kuda, dan kuda terkena pining. Untuk mematahkan pining, maka Wei Yi memainkan gajah D6. Lalu Iren menukar pion mengancam gajah. Di posisi ini, Wei Yi mengorbankan kudanya, mendapatkan tempo skak. Setelah kuda makan kuda, gajah makan gajah, benteng terancam. Di posisi ini, Iren menempatkan bentengnya di petak B1, sebuah kesalahan. Setelah itu, Wei Yi mendapatkan pion, lalu benteng F ke petak E1. Analisa engine menunjukkan bahwa Wei Yi betul-betul berada pada posisi yang sangat unggul. Di posisi ini, Wei Yi mendorong D4. Kuda terancam dan mundur ke petak A2. Lagi-lagi langkah yang tidak tepat dan tidak akurat dimainkan Iren. Kemudian Wei Yi mendorong H5. Setelah itu, kuda B4. Iren memainkan manuver kudanya ke tempat yang lebih baik. Di posisi ini, Wei Yi lagi-lagi bermain agresif.
dia mendorong G5. Ini membuat keunggulannya sedikit berkurang. Di posisi ini, kuda ke petak D5 adalah langkah terbaik menurut engine. Namun Iren membuat langkah yang tidak akurat. Kuda mundur C2 untuk menekan pion D. Wei kembali unggul. Di posisi ini, tanpa ragu, Wei mendorong G4. Kuda terancam. Pion makan pion, pion makan pion, dan kuda makan pion. Lajur H menjadi terbuka. Wei menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Dia menempatkan bentengnya di petak H5. Apabila di posisi ini, Iren membuat langkah yang tidak tepat, misalnya dengan mengusir gajah, maka benteng H1 adalah skakmat. Langkah terbaik menurut engine pada posisi ini adalah mengadu benteng di petak B5. Akan tetapi, Iren memainkan pilihan yang tidak begitu tepat. Gajah ke petak C6 mengadu gajah dimainkan oleh Iren. Iren berharap gajah makan gajah, di mana setelah itu kuda makan gajah, benteng dan menteri terkena forking. Tentu saja, Wei tidak tergoda. Di posisi ini, Wei menyerang dengan gajah H2, skak. Kemudian, raja bergeser ke petak F1. Setelah itu, Wei memainkan langkah menarik, gajah E5. Langkah ini mengancam skakmat di langkah selanjutnya. Oleh karena itu, Iren memainkan menteri E3. Dengan demikian, skakmat tidak bisa terjadi. Raja punya ruang pelarian. Menteri ini naik dengan tujuan untuk sekaligus menjaga kuda. Pada posisi ini, Wei membuat kesalahan. Langkah menteri D6 adalah langkah terbaik menurut engine. Namun, Wei memainkan raja G7. Ini adalah blunder yang sangat fatal karena keunggulan Iren langsung meningkat drastis. Dan di posisi ini, Iren Karisma Sukandar berhasil menemukan langkah terbaik. Benteng B5 menyerang gajah. Kita sampai pada momen yang sangat krusial yang menentukan kemenangan Iren. Di posisi ini, apabila gajah makan gajah, maka kuda makan gajah. Hitam betul-betul ditekan habis-habisan. Perwira-perwiranya akan dihajar. Dan apabila gajah makan kuda menyerang menteri, maka kuda makan gajah terlebih dahulu. Setelah benteng makan benteng, pion makan benteng. Hitam betul-betul berada dalam ancaman. Menteri bisa masuk untuk menyerang raja dan kuda. Oleh karena itu, Wei memainkan langkah terbaik. Gajah F4 menyerang menteri. Akan tetapi, Iren punya kesempatan menempatkan menterinya di baris ke-7, menyerang gajah. Di posisi ini, Wei masih merespon dengan langkah terbaik. Benteng H1, skak, maka raja ke petak E2, kemudian benteng makan benteng, kembali skak. Namun, raja makan benteng. Setelah itu, Wei mengambil gajah. Merespon ancaman pada bentengnya, Iren rupanya tidak makan gajah. Di posisi ini, Iren memainkan kuda E6, skak, pion tidak bisa makan kuda. Ini membuat raja lari terbirit-birit ke petak G6. Kemudian, kuda makan benteng. Gajah terancam. Begitupun dengan pion F7. Wei mencoba dengan gajah makan benteng. Namun hal ini membuat Iren semakin unggul. Meskipun Iren tertinggal satu benteng, Iren punya balasan. Menteri makan pion, skak. Raja dipaksa lari ke petak F5. Setelah itu, kuda D4, kembali skak. Tempat bagi raja satu-satunya
adalah petak G5. Setelah itu, Iren memainkan langkah kuda ke petak E6. Sampai di posisi ini, Wei Yi langsung menyerah. Ada dua pilihan baginya untuk lari. Kemanapun raja lari, maka kuda F5. Ini adalah skakmat. Sebuah game yang sangat luar biasa dari Iren Karisma Sukandar.